Assalamualaikum, selamat malam, selamat sore, selamat siang, selamat pagi pada semuanya. Kembali lagi dengan aku Rani. Di sini aku lanjut baca teka-teki Rumah Aneh. Ini kan novel ya. Novel tuh karya tulis. Nah, di sini aku mau bahas tentang citasi ilmiah dalam karya tulis ilmiah. Jadi di citasi ilmiah dalam karya tulis ilmiah tuh punya beberapa elemen utama, diantaranya tuh kutipan, caki, daftar pustaka, sama aplikasi penunjangnya. Nah, aku mau jelasin dulu yang pertama itu ada kutipan. Jadi kutipan itu adalah mengambil pernyataan, pendapat, buah pikiran atau hasil penelitian orang lain yang diambil itu berkaitan juga dengan materi penulisan yang sedang dibuat. Nah, kutipan itu tuh ada dua jenis, ada yang langsung dan tidak langsung. Yang langsung, dia itu uh, meminjam pendapat dari sebuah karya ilmiah orang lain atau hasil penelitian orang lain secara lengkap, kata demi kata atau kalimat demi kalimat dari teks aslinya. Nah, kutipan langsung itu tuh ada dua jenis ya, ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau yang pendek itu tuh dia kutipannya pakai tanda kutip atau petik dua, terus juga barisnya itu nggak lebih dari 3 baris, spasinya sama dengan baris teks yang ada. Terus kalau yang panjang itu dia 3 baris atau lebih, terus dia pakai spasi satu dan spasinya tuh beda sama dari badan teksnya. Terus juga dia nggak selalu pakai kutip ya, tanda kutip. Terus seluruh kutipannya itu menjorok ke dalam, jadi lebih lebih ke dalam daripada bagian teksnya. Terus yang kutipannya nggak langsung gimana? Kutipannya nggak langsung itu tuh adalah peminjaman pendapat yang penulisannya tuh nggak sama persis dengan aslinya. Jadi cuma ngambil pokok pikirannya aja atau intisarinya terus dibuat dengan bahasa sendiri. Tapi di sini harus menggunakan atau harus menyertakan sumbernya. Terus yang kedua ada caki atau catatan kaki. Jadi catatan kaki ini tuh referensi tambahan yang letaknya biasa jadi footer atau memang letaknya di footer. Terus fungsinya biar si referensi atau citasinya ini tuh nggak merusak alur dari tulisannya. Terus di caki itu dia biasanya penomorannya tuh pakai huruf salah, pakai angka Arab yang 1 2 3 yang biasa kita lihat itu. Terus format penulisannya pada umumnya itu nama penulis, judul, kota penerbit, nama penerbit, tahun, dan halamannya. Tapi format penulisannya ini tuh bisa disesuaikan lagi dengan berapa sumber yang diambil, terus juga berapa orangnya. Habis itu sumbernya itu ambil dari mana. Terus yang ketiga yang biasa sering kita lihat yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka ini susunan tulisan akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa penulis, judul tulisan, penerbit, dan juga tahun terbit. Tujuan dari daftar pustaka ini tuh buat ngasih tahu kalau sebuah tulisan atau karya tulis itu tuh nggak cuma dari pemikiran si penulis doang ya, tapi dia dapat semacam rujukan dari banyak pemikiran orang lain. Nah, daftar pustaka tuh ada 2 jenis atau 2 variasi. Yang pertama tuh APA. Terus yang kedua ada Chicago Manual of Style atau CMS. Nah, biasa yang kalau aku sendiri aku biasanya pakai yang APA atau American Psychological Association Style. Itu dia formatnya nama belakang itu lengkap, koma, nama depan pakai inisial atau hurufnya doang. Terus kalau ada nama tengah itu juga pakai inisial. Habis itu tahun, judul, kata penerbit, terus nama penerbitnya. Kalau misalnya yang CMS atau Chicago itu dia nama belakang sama nama depannya itu tuh lengkap. Tapi kalau misalnya dia ada nama tengah itu pakai inisial. Terus struktur selain nama itu tuh sama aja, hampir sama. Bukan hampir sama, sama dengan yang APA. Nah, biasanya aplikasi penunjang yang biasanya dipakai sama orang-orang itu tuh ada Mendeley, Zotero, dan EndNote. Jadi sebenarnya di balik citasi ini tuh sebenarnya kalau menurutku untuk mengurangi plagiarisme. Plagiarisme atau biasa orang-orang dengarnya tuh plagiat, ya seperti yang kita tahu itu tuh ngambil punya orang lain tapi dihak milikan sendiri. Nah,
Asal kalian tahu plagiarisme tuh banyak jenisnya. Ada yang plagiat ide, ada yang kata demi kata, ada yang sumber dan juga pengarangan. Penyebabnya itu karena kemalasan, tenggat waktu ketat, dan tumpang tindih tugas. Cara menghindarinya gimana? Melakukan kutipan, parafrase, catat dengan baik, pakai software detect plagiarisme atau biasanya yang terkenal itu Turnitin. Ya, begitulah penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.